hidup jahat dan saya masih ingat kejahatan itu, untuk kemudian saya cepat sehat-sehat dan lakukan itu. Bapa di surga tahu. Manusia tidak tahu, Bapa di surga tahu. Tetapi jika keinginanmu, engkau mau ikut jalan yang sempit, dan juga engkau mau merasa mau berubah dan bertobat, Tuhan Yesus bilang kepada orang yang disembuhkan di pintu gerbangnya Allah dan bertemu dengan Tuhan, dia bilang, pulang dan bertobat. Orang yang disembuhkan karena pendarahan 12 tahun pun dia bilang pulang dan bertobat. Jika engkau mau bertobat, dan ikut Tuhan, itu janji di hati, jangan janji Bapak Tom, karena ada yang biasa janji Bapak Tom meleset. Dia boleh janji setengah mati, Tuhan tidak kabul karena Tuhan tahu dia punya hati. Dia boleh janji di Bapak Tom, kalau saya baik, saya akan melayani Tuhan, tapi tidak sembuh-sembuh, malah dia tewas. Karena Tuhan tahu keperluannya, dia hanya sehat dan kemudian hilang. Tetapi jika kalau Tuhan kabulkan doanya, permintaannya, jangan hamba Tuhan berdoa sampai api-api. Tetapi dia bilang, Tuhan Yesus bilang kepada seorang perempuan janda, jadi menurut imanmu. Jika engkau beriman bahwa engkau mau ikut Tuhan dengan permintaan dan permohonanmu, dia bilang firman Tuhan hari ini, bahwa setiap orang yang meminta menerimanya, dan setiap orang yang mencari mendapatnya. Jadi kita yang minta, kita sudah terima, harus dengan iman. Apa yang saya minta kepada Tuhan, saya sudah terima. Amin. Dan terbukti banyak ya. Sering saya lihat ada beberapa keluarga yang kalau didoakan bagaimanapun Tuhan pasti kabulkan. Amin. Mau dengan cara apapun, kalau kita bilang, kadang-kadang juga saya punya batin tersiksa karena mereka bilang, ini Bapak Tom kalau suraba ame kita langsung baik. Tetapi baru saya mengerti firman Tuhan, orang punya iman bahwa ketika dia minta, dia sudah terima dan akan terjadi sesuai dengan imannya. Amin. Baru saya mengerti, ternyata orang ini dia yakin betul-betul bahwa dia permintaan dia sudah terima. Dia mengetuk pintu sudah dibukakan. Dia cari, dia percaya bahwa dia sudah dapat dari Tuhan. Jika punya iman seperti itu, Tuhan bilang kepada seorang perwira, iman seperti ini aku belum temui. Seorang perwira dia bilang, asalkan sepatah kata saja Tuhan Yesus, karena aku tidak layak, di bawah saya juga masih ada yang saya perintah. Tetapi jika saya berkata pergi, mereka pergi, maka asalkan sepatah kata saja. Lalu Tuhan Yesus bilang, iman sebesar ini gunung dapat dipindahkan. Maka hari ini kita diajar bahwa saudara dan saya, doa dan permintaanmu Tuhan kabulkan. Amin. Saya sering bersaksi, kami dari kampung, tadi siang saya dengan ada sepuluh teman di Wesapa, lalu kita duduk buat cerita. Dia bilang sama saya, Pak Tom, kalau Pak Tom masih kecil gembala sapi. Dan memang betul, saya masih kecil, saya tukang gembala sapi. Kalau setiap saya keluar sekolah, saya sudah pergi gembala sapi. Setiap hari Minggu itu saya sudah pergi gembala sapi. Dan itu saya punya makanan hanya ada pisang saya bakar di hutan dan makan. Jadi tadi dia bilang sama saya, kalau dulu masih kecil gembala sapi, sekarang Tuhan percayakan untuk gembalakanlah domba-domba Tuhan. Jadi dia bilang sama saya, ternyata kelihatan
nanti banyak persekutuan, banyak jiwa yang mereka butuh. Pak Tom harus pergi dan gembalakan mereka, karena memang engkau sekarang Tuhan panggil dari kampung dan menjadi seorang gembala. Kalau dulu gembala sapi, sekarang gembalakanlah jiwa-jiwa. Saya renungkan betul, karena ketika saya terlalu susah, saya punya bapak ini tiap malam dia usir saya jangan masuk rumah. Karena kadang saya jaga sapi, saya pergi bermain dan sapi tidak masuk. Satu kali saya juga sudah terlalu jengkel karena dia kejar-kejar saya. Saya pergi bongkar buang pagar sapi, saya bilang orang pencuri ada pergi bongkar. Dia pergi jaga-jaga pencuri, tahu-tahu dia bilang sapi saya dapat di orang pun kebun. Saya dalam hati, kok tadi saya lepas ke dong jalan. Tapi kan tiap malam lu kejar saya kosong tidur. Tiap malam kalau sapi tidak ada berarti saya tidak tidur di rumah. Itu yang tadi saya pun teman dia bilang, kan saya pernah cerita kasih dia. Dia bilang kalau dulu kau gembala sapi, sekarang kau gembalakan jiwa-jiwa. Maka itu tidak salah kalau orang panggil saya Bapak Gembala, karena sudah setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar untuk menggembalakan jiwa-jiwa, menuntun untuk mendapat makan minum yang segar, ke air yang tenang, yaitu datang dan mencari kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Nanti semulai hidup setia dengan Tuhan. Yang kita tidak minta juga Tuhan tahu kita pun keperluan. Amin. Saya lihat nanti kalau orang sudah hidup dalam Tuhan, awalnya datang dia ikut Tuhan, proses mengkali 1-2 tahun dia akan kurus kerempeng. Karena yang pertama faktor ekonomi juga akan berkurang. Yang kedua, dia punya iman juga akan diuji dengan berbagai macam sakit penyakit. Yang ketiga, dia tidak akan dihargai dan dia akan tertekan. Tetapi nanti kemudian Tuhan suka kabulkan dia punya permintaan. Kita akan lihat dia pun wajah berubah, dia pun hidupnya berubah. Kemudian dia merasa bahwa semua Tuhan tambahkan. Karena ketika dia datang dengan sungguh-sungguh, dia minta kepada Tuhan dan dia mencari kebenarannya, semuanya akan ditambahkan baginya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada yang baik kepada mereka yang memintanya. Yang tadi saya bersaksi dulu saya gembala sapi, tetapi sekarang Tuhan ganti saya gembala domba-domba. Saya punya satu kesaksian. Ketika saya di kampung, lalu setiap kali orang-orang yang naik motor adalah pegawai punya anak. Kita orang petani tidak bisa naik motor karena tidak mampu beli. Kalau kuda ya oke. Kuda saya bisa naik, tapi motor tidak bisa. Karena memang tidak ada dan orang tidak mungkin kasih dia motor. Saya SMA SD sekitar kelas 5 ke kelas 6. Saya berpikir, saya juga harus naik motor. Tapi mau naik siapa pun motor. Saya masuk di kolong tempat tidur, saya berdoa. Masih kecil-kecil. Waktu itu saya meminta Tuhan, kan saya lihat dia motor panjang. Ternyata saya tidak tahu motor itu apa, tapi motor panjang, lalu ada di ekor. Motor wing. Saya minta motor itu. Dan kemudian dalam perjalanan setelah itu saya kerja. Saya di bagian operasi,
Dan saya dapat motor Win. Baru saya dalam hati setiap hari saya jalan, waktu itu saya minta motor yang ada ekor ini. Tuhan kasih. Perjalanan permintaan saya dari SD kelas 5 atau 6 sampai tamat SMA, kerja baru dapat itu motor yang ada ekor. Nah, bagaimana kalau misalkan anak-anak saat ini cari duluan kerajaan surga dan minta? Harus standar permintaanmu. Lalu setelah saya di Kupang, saya tulis saya punya permintaan saya. Tuhan, saya tulis permintaan saya di kertas. 1, saya mau beli tanah di kota Kupang, bangun rumah. 2, saya mau supaya ada motor. Saya mau supaya ada oto. Saya tulis di situ. 2005 itu saya pernah doa tulis baru saya minta tiap malam. Mungkin 1 tahun juga saya subuhan kalau son ada Tuhan kabulkan. Saya pikir son ada lagi Tuhan son dengar. Tapi jalan-jalan kemarin baru saya mengerti, memang setiap orang yang minta sudah menerimanya. Yang pentingnya tetap cari kerajaan surga. Tuhan akan siapkan. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan, Dia bilang kamu Bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di surga. Jadi mungkin ada di sekitar ini yang sekarang dia sudah berdoa sampai seperti Bapak Tom, buang itu kertas dan kasilah. Tahu-tahu Tuhan jawab satu-satu. Tuhan mulai urut satu-satu dan baru saya duduk saya renungkan. Ternyata kita minta di Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Apa yang kita minta Tuhan selalu sediakan. Bukan ini hari, tetapi Dia bilang, waktuku bukanlah waktumu, rencanamu bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi baik kalau yang lahir di kota Kupang itu dia tidak terasa. Tetapi yang lahir dari kampung dan kemudian sekarang ada di kota dan merasakan, renungkan kembali. Jika engkau dalam kesesakan, jika engkau dalam keadaan susah, apa yang engkau minta kepada Tuhan? Dan kalau sampai saat ini Tuhan sudah kabulkan, Tuhan sudah jawab, mau buat apa lagi? Dia bilang, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Oleh sebab itu Dia bilang, semua bangsa-bangsa akan cari, tapi Bapa di surga tahu keperluanmu. Semua Tuhan mengerti segala keperluan saudara dan saya. Saya tulis saya punya catatan permintaan satu persatu dan Tuhan kabulkan. Itu. Tinggal ada satu yang dia salah dengan saya punya mau. Tetapi memang itu rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Saya lihat kembali saya punya catatan, saya pun permintaan kepada Tuhan, ada satu yang saya minta ternyata tidak sama, yaitu saya dari kampung kan saya minta saya mau jadi pegawai negeri, saya minta di Tuhan.
Tetapi ternyata sekarang saya jadi pegawainya kerajaan surga. Amin. Tuhan ubah apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Kalau saya renungkan, kalau saya jadi pegawai negeri, saya binasa. Karena pasti duit banyak, dan kemudian pasti buat hal yang jahat dan kemudian binasa. Tapi jika saya jadi pegawainya Tuhan, yang dia bilang kesusahanmu hanya cukup untuk sehari, besok Tuhan akan memerlukan, Tuhan melakukan, Tuhan kabulkan, maka kerajaan surga otomatis buat saya dan saudara yang saya ajarkan. Maka itu Injil Matius dia bilang, Matius pasal 7 ayat yang ke-20 dia bilang, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Itu kan kita akan ikut, tetapi kita akan lihat dari buahnya. Apakah buahnya menyesatkan? Tadi siang saya masih sharing dengan saya pun teman, saya bilang begini, kita penjaga kaki Dian, rumah doa itu, Tuhan angkat kita menjadi raja. Dan dalam istana itu, Tuhan menjamin, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Tetapi saya lihat istana dari Elimelek. Elimelek dia punya istana, dia punya pegawai-pegawainya yang luar biasa. Tetapi Elimelek dia melakukan kesalahan. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Elimelek. Kalau engkau tetap masih melakukan kejahatan itu, maka engkau akan dikutuk sampai mati bersama para penggawi-penggawimu, dan seluruh istanamu akan dikutuk sampai mati. Dan Elimelek dia berubah, dan kemudian Tuhan berfirman kepadanya, engkau tidak akan mati ketika engkau berubah. Jadi setiap penjaga kaki Dian itu dia punya tanggung jawab, bukan? Setiap hamba Tuhan kalau hanya ikut melayani saja, itu tidak apa-apa karena Tuhan kasih dia pisau dan pedang untuk melihat. Tetapi bagi penjaga kaki Dian, kalau salah, maka seluruh pendoa syafaat, seluruh pengikut akan dikutuk, dihukum menurut firman Tuhan. Saya sampaikan seperti itu. Maka itu sekarang banyak kaki Dian, penjaga kaki Dian, hamba-hamba Tuhan, tetapi harus lihat ada buah atau tidak. Kalau buahnya jahat, mujizat Tuhan akan bela dia punya nama, tetap biarpun dia buat jahat, mujizat Tuhan akan terjadi. Tetapi nanti mereka akan kena kutuk dan dihukum, sampai dia pun para pegawai juga akan kena kutuk. Ini yang kita penjaga-penjaga kaki Dian harus jaga, supaya selamatlah kita, selamatlah mereka yang mendukung, selamatlah mereka yang mengikut, yang ikut kita. Jika kalau mereka terus mengikut dan mereka merasa diberkati, mereka tidak akan hilang. Mereka akan bilang, saya ke sana sepertinya beda. Ketika saya ikut jalur ini, ketika saya ada di mesbah ini, saya diberkati luar biasa. Dan itu nanti tidak akan lupa. Jadi kita jangan khawatir, misalkan ada yang dirikan satu di sini, satu di sana. Kalau engkau jadi buah yang baik, yang dikenal oleh semua orang, jangan takut.
dia mau dirikan dia punya seperti apa, tetapi orang akan bilang, saya telah merasakan dan saya melihat buahnya sampai saat ini saya seperti ini. Karena lewat kaki dia, lewat hamba Tuhan, saya diberkati Tuhan. Amin. Ini sehingga Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kalau ketika engkau dipertemukan dengan pengajaran sesat itu bukan karena orang yang dia mengajarkan bahwa ini dan itu, tetapi dia punya buahnya. Buahnya menghasilkan. Ada buahnya, ada hasil yang saudara dan saya rasakan. Jika saudara Filipi dia bilang, jika engkau mengecap kebaikan Tuhan, dengan apakah saya harus malas? Hanya naikkan ucapan syukur dan doa. Kalau di sekitar ini hanya dengar bahwa ini persekutuan Bukit Sion akan melaksanakan pelayanan di sini dan semua orang mau datang, ini hanya soalnya sekarang kendaraan. Tapi semua mau untuk ada dan dengar karena ada buah-buah yang benar-benar membuat, mendorong, menasehati, menguatkan. Tetapi kalau buahnya hanya merusak, buahnya hanya mau kita merasa dikutuk seperti api, itu yang dipertanyakan tentang. Maka itu kalau kita dirikan kaki dia dan kemudian ada yang bilang kita pengajaran sesat, tak usah takut. Yang kita bilang adalah kebenaran akan terbukti jika saya tetap kerjakan kebenaran, jika saya tetap melakukan yang baik. Menurut manusia tidak baik, menurut Tuhan pasti baik. Maka dia bilang, Bapa di surga mengetahui keperluan saudara dan saya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sabar.